morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Thank you for asking me. Okay, want to be a leader of prayer? Okay, please. Stand up, please. To my teacher and my friends, before we study, let's pray together. Start now. Please. Sleeping. Good morning, ma'am. Good morning, student. Please sit down. Sebelum kita mulai pelajaran hari kita nyanyi. We will sing Garuda Pancasila. Semua hafal? Stand up, please. Mem yang pimpin ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you. Please sit down. Today we will learn about saving the time. Ada yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Ya? Tentang apa? Saving time. Di chapter 3 waktu, kita belajar waktu ini mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu kita mampu mengidentifikasikan fungsi sosial, unsur kebahasaan maupun struktur teks yang terkait dengan waktu yang sesuai dengan konteks. Kemudian kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan yang terkait dengan waktu. Kemudian kita dapat menyusun. Setelah menyusun kita dapat mempraktikkan tentang waktu. Kemudian kalian dapat bersikap disiplin, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab dan kerjasama selama pembelajaran. Untuk mendapatkan tujuan pembelajaran, mempunyai langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, siswa dibagi secara berpasangan. Jadi nanti kalian dibagi secara berpasangan. Kemudian kita akan menonton video. Kemudian kita menganalisis. Berdasarkan video itu kita menganalisis masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam video. Kemudian kita mengidentifikasi. Setelah itu kita menyusun secara tertulis. Setelah kalian menyusun, kalian mempraktikkan di depan apa yang sudah kalian susun. Kalian praktikkan di depan. Nah, untuk mendapatkan itu ada beberapa penilaian. Jadi perhatikan ya penilaian ini. Selama pembelajaran berlangsung, Mem akan menilai. Oh, si ini yang dinilai itu kedisiplinannya bagaimana. Selama mengerjakan dia kedisiplinannya seperti apa. Jadi Mem akan menilai. Kemudian rasa percaya dirinya, kemudian rasa tanggung jawabnya dan kerjasamanya sesama dengan teman pasangannya atau dengan teman yang lain. Di sini ada kecakapan abad 21. Kalian adalah kaum milenial kan? Nah, di sini ada kecakapan abad 21 yang dinilai yaitu collaboration, yaitu kerjasama, bagaimana kalian kerjasama dengan teman. Kemudian critical thinking, kritis, bagaimana kalian berpikir kritis. Misalnya kalau ada apa-apa, ini bagaimana. Nah itu itu akan menilai. Kemudian communication, komunikasi, bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman lain dan dengan Mem. Kemudian creativity, dalam mengerjakan tugas bagaimana kalian berkreativitas. Misalnya kalian menyusun conversation, percakapan. Nah di situ kalian akan menilai.
Thank you. Please sit down everybody. Please sit down everybody. Kalau misalnya kalian pernah tidak bertanya jam sama teman kalian. Kalau misalnya kita mau tanya waktu, jam berapa sekarang misalnya, kita bertanya bagaimana sama teman dalam bahasa Indonesia. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Weh, jam berapa sekarang? Itu kalau sama teman. Kalau sama yang lebih, misalnya yang lebih tua atau mungkin orang yang kita hormati, misalnya itu pertanyaannya permisi, jam berapa sekarang misalnya. Ada yang tahu kalau dalam bahasa Inggris pertanyaannya seperti apa kalau dalam bahasa Inggris? What time is it? What time is it? Nah, what time is it now? Jam berapa sekarang? Bisa artinya seperti itu ya. Tell me, please tell me, what time is it now? Tolong katakan jam berapa sekarang. Angka 1 sampai 100. Semua sudah tahu? Oke, hotel. Coba sebutkan angka 1 sampai 20 dulu. Angka 1 sampai 20? Putri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. 20. Oke, itu sampai 20. Ada lagi 21 sampai berapa? Silakan, 21 sampai 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 40. 40. Oke. 41, 42, 43, 44, 50. Oke. 51, 54, 53, 58, 59, 60. 60. Oke, 60, 60. Siapa mau lanjut? Yang 1 sampai 70. Oke, please. 61, 62, 63, 64, 69, 70. Oke, semua sudah hafal sampai 100. Good job. Tepuk tangan untuk kita semua. January, February, March, April, October, November, December. Oke. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Oke, Indonesia. In Indonesia, we use o'clock 24 o'clock 24 jam. Kalau Indonesia menggunakan 24 jam 24 o'clock. But in other country, di luar negeri, di negara lain, in other country, where they are use 12 o'clock. Hanya 12 jam. Kita kan 24 jam. Jadi kalau tengah malam jam 12 itu sudah masuk besok paginya. Itu sudah jam 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 9 jam 12. Kalau sudah jam 1 sih 24. Itu kalau di Indonesia, But in other country, tapi di negara lain, they are use 12 o'clock, 12 jam. Jadi kalau misalnya malam, mulai dari jam 00 sampai jam 12 waktu 24 sudah 24 pas ke. Kalau mereka tidak, mereka pukul 00. Tapi nanti dari sini dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang itu mereka sudah menggunakan AM dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu menggunakan AM. Nah, dari jam 12 siang kembali lagi ke jam 12 malam mereka menggunakan PM. Jadi mereka tidak kenal itu jam 13, jam 14 tidak ada. Oke. Berarti jam 9 pagi. Kalau ada AM-nya di belakang, kalau kalian bilang it is 9, berarti it is 9 o'clock, 9 AM. Kalian lihat, oh dia pakai AM, berarti jam 9 pagi, jam 9 pagi. Kalau dia bilang it is 9 AM, 9 o'clock AM, berarti jam 9 pagi. Tapi kalau dia tidak pakai AM kan pasti kalian bingung. Jam itu terbagi menjadi 2. Jam bentuknya. Bentuk jam ada 2. Ada yang bentuk begini. Kemudian ada yang bentuk bulan. Iya.
Jam itu ada dua, ada digital, ada analog. Nah, apa bedanya digital dan analog? Digital yang di HP. Kalau itu digital yang di HP. Kalau analog yang ini. Itu bedanya. Kalau digital yang di HP, analog yang ini. Oke. Itu sudah betul, tapi masih kurang tepat. Memang begitu. Jadi kalau analog HP, mau dia di jam tangan, mau dia di dinding, lihat dari bentuknya. Kalau bentuknya seperti ini, biar dia di HP, biar dia di rumah, di dinding, tetap namanya jam analog. Tapi kalau bentuknya begini, biar dia di HP, di dinding pun tetap namanya jam digital. Bentuknya seperti ini ya, dua macam. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan tentang jam? Tidak ada. Yang pertama yaitu, bila kalian mau menyebutkan jam yang tepat, kita menggunakan o'clock. Misalnya jam mana jam kita? Misalnya jam 5.05.00. Pukul 5.00. Kita mengatakan bahwa kalau ada yang tanya what time is it, kalian jawabnya it is 5 o'clock. Kalau misalnya jam panjangnya dari angka sini, Mimi mau tanya, kalian tahu tidak cara hitung menit? Tahu. Bagaimana? Mulai dari mana? Dari jam mana? Dari mana? 12 itu 12 ke 1 pas ke? 1 jam berapa menit? 60 menit. Pas ya, 60 menit. Nah, kalau di jam panjangnya sekarang kita menggunakan AM ini untuk membedakan AM dan PM. Kalau misalnya jarum panjangnya, ingat jarum panjangnya ini ya, jarum panjangnya berarti menit toh, jarum pendeknya berarti jam. Kalau jarum panjangnya dimulai dari jam 12 namanya menit pertama. Mulai dari menit pertama sampai menit ke 29 ya, berarti bukan jam 6 toh, dia di sini sebelum jam 6 toh. Itu kita menggunakan kata pas. Kita pakai kata pas. Tapi kalau sudah menit di sini, sudah lewat ini menit ke 31, kan ini 30 kan? Buat 1 dihitung dari sini. Ini nih yang titik pertama, 31 sampai 59. Sampai 30 kan? Sampai 59 saja. Berarti di sini, sebelum 4 jam 12. Sebelahnya toh, itu kita menggunakan contohnya, for example, jam 5.20. What time is it? Kita jawabnya it is, kan dulu menitnya, baru jamnya. Jam 5.20 jarum pendeknya di mana? Di 8. Jam 5.20 jarum pendeknya di mana? Di 5. Jarum panjangnya? 8. Di 4. Nah, biar kalian perhatikan, makanya kalian buat dulu jamnya. Jam what time is it? It is 5. Jam 5.20 dia lewat lah, kan lewat 20. Dari tidak pas di jam 5 tuh, karena dia lewat 20. Jam 5.20. Lihat jam panjangnya berada di sini tuh. Berada di daerah makan? Pas. It is 20 past 5. Ini ya, jam 7.40 di mana? Jam pendek di mana? 7. Jarum panjang jam 9. Satu jam berapa menit? Jam 60 menit. Nah, ini kan sudah lewat 40. Berapa menit lagi baru dia menit jam 20. Nah, itu yang kita pakai.
1 menit toh? Ya. Ini kan sudah 40. Ya. Kurangi 20. 20 sisanya diambil sebelum jam 8. Sebelum jam 8. Kalian lihat. Tadi kan saya bilang dari menit pertama itu di sini. Bukan di sini ya, di sini. Kan biasa tuh 1, 2. Jadi kalau dia jarum panjangnya pas di jam 3, kita bukan lagi menggunakan pakai pas, tapi kita menggunakan quarter pas. Misalnya jam 6.15. Jarum panjangnya di mana? 3. Nah, jarum panjangnya di jam kita menggunakan quarter pas. It is quarter pas. Pas apa? 15 tidak disebut lagi. Kenapa? 15 itu ini sudah. Kita bukan pakai 15 lagi, tapi kita menggunakan quarter pas. Makanya disebut it is a quarter past 6. 15 menit lewat dari jam 6. Jam 6.30. It is kita menggunakan half past. Jam 6 is half past. Half past 6. Jam 3.45. It is kita menggunakan quarter to. Quarter to 3. Itu artinya menuju. Menuju toh ke. Itu artinya ke. Toh? Nah, ke. Jadi harus setelah jamnya. Setelah jam ini jam? Setelah jam 3 jam? Sama. Do you understand everybody? Yeah. Jarum pendek di mana? Jarum panjang di mana? Ini sudah 8.50. Please. Atur dulu jarum panjangnya dengan jarum pendeknya supaya kelihatan. Jarum panjangnya dia berada di sini atau di sini toh. Kalau sudah bikin jamnya, sudah tahu dia di sini atau di sini, kita sudah bisa tahu kita mau pakai tas atau pakai Right or false? It is 10 to 9. Right or false? Right. Okay. 5:10. Right or false? It is 10 past 5. Right or false? Right. 7:30. Want to be answered? Right or false? Right. Fast. Okay, right or false? Jam 2:15. Right or false? Right or false? Want to fix it? Want to fix it? Siapa mau memperbaikinya? Jam 8.45. Want to be answer? Siapa yang mau jawab? Want to be answer it? Siapa mau jawab? Mari. Delapan 8.45. Jamnya dulu. Jam 8. Jam
pendeknya di mana, jangka pendeknya di mana? Quarter. This a quarter. Two. Do you understand? Yes. Any question? No. Okay. Before you watching this video, attention, perhatikan baik-baik videonya, and then find difficult word. Find difficult word in this video. Temukan kata-kata yang sulit dalam video, and find conversation or sentence about time. Temukan kalimat atau percakapan yang mengandung yang ada kata-kata waktunya. Waktu-waktu yang sudah kalian pelajari tadi, apakah ada di dalam ini atau tidak? Temukan itu ya. If you find difficult word, you must find difficult word in your dictionary. Kalian temukan kata-kata sulit itu, tulis, kemudian cari di kamus artinya apa. Itu yang pertama. And the second is you must find conversation or sentence about time. Kalian cari percakapan atau kalimat yang mengandung waktu. Do you understand? Yes. And Shinta are having a conversation after school. You look confused. What's up? I don't know what time it is. Do you have the time? It's 10 to 4. Why? It's my mom. She should already be here at school. I have my swimming lesson soon. What time is your swimming lesson? 4:30. You still have enough time. Don't worry. Yeah, I have to finish my literacy homework first. I won't have time this evening. Why? What will you do this evening? At 7:30, I have a piano lesson at home. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9 o'clock. Wow, you're a very busy girl. Welcome to my life. Ah, here comes my mom. Oke, mengulang ya. Perhatikan And baik-baik. Shinta are having a Satu, conversation after school. Yang itu yang ada jamnya. You look good if you do this evening. At 7:30, I have a piano lesson at home. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9 o'clock. Wow, you're a very busy girl. Oke. Welcome to my life. Ah, here comes my mom. Here comes my mom. Mama sudah datang. Here comes my mom. Itu semua ya. The first, you must find difficult words. Kata-kata yang sulit, yang menurut kalian sulit. For example, swimming. What is the meaning of swimming? Berenang. Oke. Udah sulit ya berarti swimming. Oke. Lesson. Belajar. And Shinta are having a conversation after school. Finish? Yes. Sudah ditulis? Sudah. Jangan dulu dikerja. Sekarang mau membagi kalian berpasangan. Ayo berpasangan. Cari pasangan kalian. Find your soulmate. Find. Kalian find your soulmate. Pasangan sudah masuk kali ini, cari pasangan yang lain. Acap. Ya. Ada yang Dilan tuh. Dia siapa? Ya. Oh boleh begini belakang. Iya belakang saja. Bisa sama kursi di belakang. Ya ini begini. Ini pandai Yosa. Siapa pasangan? Yosa. Kenapa saya selalu memanggil Yosa? Pasangan di sana. Tidak. Tadi dia sudah kirim ke di WhatsApp itu videonya di grup. Secret. Attention please. Halo. This video, I send this video in group WhatsApp. Sudah masuk toh? Yang tidak punya HP, yang sini. Yang tidak punya HP bergabung dengan yang punya HP. Ya, berarti kalian bergabung di sini. Saya akan menilai bagaimana kalian bekerja sama
I should already be here at school. I have my swimming lessons, so I have a swimming lesson. You still have enough time to learn. I have to finish it. Cari kata yang sulit. Cari kata yang sulit. Mana kata sulitnya tadi? Ya. Mana kata sulitmu mana? Ya, betul. Mana bukunya? Oke, good. Where is your dictionary? Dictionary-nya dibuka, kamusnya dibuka. Open your dictionary. At home, at 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed because my mom. Good. Cari di kamus. Good. Mana kalian cari di kamus? Mana kamus tadi? Ada. Sudah bawa kamus. Ini kamu aja sih. Ini yang kamu punya kamus kalau tidak punya. Ini dia di sini. Ini bagaimana? Oke, finish. First group, finish. Siapa lagi? Coba ini. Finish. Oke, thank you. Oke, Mem akan membagikan kalian ini, kalian kerjakan. Oke. Nanti Mem tunggu, Mem bagi dulu, nanti Mem kasih tahu apa yang harus dilakukan. Attention please. Halo. Hai. Tulis, jawab di kertas saja, tidak usah di buku. Oke. Oke. Finish? Oke. Lihat ya. Penilaiannya tadi Mem sudah kasih tahu ya penilaiannya. Jadi yang tidak bisa ada kerjasama, yang apa? Oke, finish everybody. Oke. Ini. Oke. Ya, nanti kamu di depan. Oke. Kalian perhatikan di situ. Kan di situ ada conversation toh? Ada percakapan. Percakapannya itu ada jamnya. Nah, attention please. Percakapan jam. Nah, jam yang kalimat ini kalian
Lihat jarum panjangnya jam berapa, jarum pendeknya jam berapa. Jawabannya ini tuh, ini ada tulisan ini. Nanti tulis mana digambar, di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya. Digambar, di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya. Jangan usahakan jarum panjang yang jarum pendek beda panjangnya ya. Kita ingin tahu itu mana pendek, mana panjang. Ya. Belum semua itu nomor 5 Bu. Ya, oke, finish. Everybody finish? Finish. Thank you. Collect your paper. Kumpul. Collect your paper. Now make your conversation and presentate in your front of class. Kalian membuat percakapan kemudian praktekkan di depan kelas. Ayo satu kali satu. Kalau ada yang kurang bilang. Itu membantu. Oke, any question? Any question? Ada yang mau bertanya? Ayo, bersama pasangannya tadi sudah sama-sama itu buat conversation. Make a conversation with your soulmate. Ini, mana? Ini percakapannya. Ya, buat ini percakapannya. Misalnya ini, ya, sama, ya, sama-sama selesai. Iya. Seperti ini ya. Pasanganmu yang mana? Oke, silakan dilakukan. Kalau ada kata sulit silakan bertanya. Mei ini bacanya seperti apa? Mei ini kalimatnya bagaimana? Tanya. Oke, you finish? Want to reverse? Siapa yang mau yang jadi pertama tampil? Biasanya, mem kalau yang pertama tampil itu nilainya pasti beda. Putri dengan Ica. Dengar, saya kalian. I have breakfast at 7 o'clock. What time do you usually go to school? I usually go to school at 7:30. What time do you usually study in the night? I usually study at 7:30. Oke, give up. Attention please. Dengarkan mereka bicara supaya sebentar kalian mana tahu yang mana benar yang mana benar. What time do you usually wake up in the morning? I usually wake up 6 o'clock. What time do you usually breakfast? I have breakfast at 7 o'clock. What time do you usually go to school? I usually go to school. I usually go to school at 7:30. Oke.
What time do you usually study in night? I usually study in half past 7. Thank you. Give applause for them. Kan yang pengajaran bicara pertama itu kan bertanya toh. Jadi nadanya harus bertanya. What time do you usually wake up in the morning? What time do you usually itu kayak tidak bertanya. Tema dia punya tema. Oke, 1, 2, 3. What time do you usually go to school? What time do you usually wake up in the morning? I wake up in 6 o'clock. What time do you usually breakfast? I have breakfast at 7 o'clock. What time do you usually go to school? Go. To school? I go to school and I have past 7. Half. Past 7. Okay. What time? 1, 2, 3. What time do you usually wake up in the morning? I usually wake up at 6 o'clock. I usually go to school at go to school. I usually I usually go to school go to school at half half. past 7. Okay. What time do you usually study in the night? At half past 7. Okay, thank you. 1, 2, 3. Pass. Okay. Okay, please sit down. Thank you. What time do you usually wake up in the morning? Wake up. Head. 7 o'clock. Okay. Thank you. Hello. Ada sabunnya. Dari pembelajaran. Semua sudah bagus, sudah bisa, benar-benar semua sudah bisa. Oke, sekarang saya mau tanya, pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Dari apa yang sudah kalian pahami? Kita evaluasi hari ini ya. Apa yang sudah kalian pahami atau apa yang sudah kalian temukan dalam pelajaran untuk hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Putri, please. Kalau kita mau menyebutkan jam tepat, kita menggunakan o'clock. Oke. Kalau jarum panjang dari menit pertama sampai ke 29, kita menggunakan pas. Oke, menggunakan pas. Kalau jarum panjang dari menit ke 31 sampai 59, kita menggunakan to. Tuh. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi yang pertama. Ada lagi berikutnya? Oke, silakan. Kalau jarum panjang di jam 3 kita menggunakan quarter past. Quarter past, oke. Kalau jarum panjang menunjukkan di jam 9 kita menggunakan quarter to. Quarter two, oke. Kalau jarum panjang di jam 6 kita menggunakan half past. Half past, oke. Sudah? Oke. Give applause for wajah. Ditanya ada lagi? Ada Bu, saya. Oke, silakan. Setelah belajar ini saya mendapatkan pelajaran bahwa kita harus saling bekerja sama dengan bertanggung jawab dan Bertanggung jawab dan dan percaya diri. percaya diri. Oke, tepuk tangan itu yang paling penting. Oke, silakan.
Jadi tadi itu kalian ada yang kurang kerjasama, toh? Ada yang kurang rasa percaya diri, itu kelihatan waktu tampil. Percaya dirinya kurang. Seperti itu ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, kemudian yang Putri sama Waca semua sudah paham toh kalau di jalan panjangnya berapa, sebutnya apa ya, seperti itu ya. Oke, sekarang Mei mau bagi terakhir jelas tugasan ya. Ini kerjakan di rumah. Kumpul nanti. Ini tugas ya, tugasan supaya Mem tahu kalian sudah betul-betul paham atau belum. Itu di dalam kurung ada jamnya toh, ditulis dalam kalimat bahasa Inggris. Oke? Yes. Sampai sekarang, until now. Any question? Ada yang mau bertanya? Mulai dari pembelajaran pertama tadi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, persiapkan. Minggu depan kita akan belajar tentang it's me. Yaitu bagaimana cara kalian memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain dan memperkenalkan teman kita kepada orang lain. Jadi memang harap kalian mencari kosakata yang mungkin berhubungan dengan memperkenalkan diri. Oke? Stand up please. Tepo PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, SMP habis. bisa. Okay, thank you. Please sit down. Sekarang kita doa ya. Kami berdoa. Want to be a leader of prayer. Stand up, please. To my teacher and my friends, before we go home, let's pray together. Finish. Greeting. Thank you, You're welcome. Thank you for coming in my class and see you tomorrow. Jangan dulu. Please sit down. Jangan dulu ada yang keluar.